Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Afrianti, selaku moderator dari kelompok 4 statistik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai UAS proyek statistik tentang pembelajaran mata kuliah statistik kelas A dan B menggunakan metode blended learning di program studi pendidikan tari Universitas Negeri Padang dengan menghitung rumus rata-rata. Dengan anggota kelompok Dina Desmita, Irabiatul Misri Agus, Sisri Sarah, dan Siska Putri. Baiklah, presentasi yang pertama akan dipresentasikan oleh Irabiatul Misri Agus. Kepada Ira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan pembelajaran mata kuliah statistik kelas A atau B menggunakan metode blended learning di program studi pendidikan tari Universitas Negeri Padang dengan menghitung rumus rata-rata. Yang pertama yaitu data tabulasi. Data tabulasi mempunyai nomor responden 1 sampai 26. Selanjutnya memahami materi, membaca materi di e-learning, dosen menjelaskan materi, menambah materi di internet, menambah materi dari sumber lain, mengerjakan tugas, dosen memberikan tugas dengan jelas, aktif dalam tugas kelompok, aktif dalam diskusi rubrik, aktif dalam diskusi kelompok, menjawab pertanyaan teman dalam diskusi, suka mengerjakan kuis daripada tugas, menjawab kuis secara mandiri, mengakses e-learning di laptop, mengakses e-learning di mobil, jaringan WiFi bagus, dengan blended learning menggunakan teknologi, bisa membuat PPT dengan baik, mampu membuat video presentasi blended learning, bisa mempresentasikan tugas PPT saat blended learning, belajar luring mempunyai AC yang baik, ruang kuliah luring dilengkapi LCD yang baik, ruang mempunyai penerangan yang cukup, ruang kuliah bersih dan rapi, membaca buku di perpustakaan, mencatat materi dari dosen. Selanjutnya yaitu pembelajaran mata kuliah statistik kelas B menggunakan metode blended learning di program studi pendidikan tari Universitas Negeri Padang dengan menghitung menggunakan rumus rata-rata. Adapun rumus rata-ratanya yaitu M1 sama dengan stigma X dibagi N atau X sama dengan stigma X dibagi N. Yang pertama yaitu rata-rata dapat memahami materi dengan jumlah responden 1 sampai 26, yaitu saya dapat memahami materi dengan baik pada saat pembelajaran blended learning. Dengan nomor angket yaitu 33, 33, 33, 32, 33, 23, 32, 23, 33, 34, 34, 42, 23 dengan jumlah 75. Cara menghitung rata-ratanya yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 dan jumlahnya yaitu 75. 75 dibagi 26 di mana 26 tersebut total dari nomor responden. Dan rata-rata yang dapat yaitu 2,89. Selanjutnya yaitu tabel 01, tabel distribusi saya dapat memahami materi dengan baik pada saat pembelajaran blended learning. Tabel yang pertama yaitu memahami materi dengan baik. Selalu, sering, jarang, tidak pernah, serta total. Dengan frekuensinya 3,
17,626 dan persen selalu yaitu 11,54%, sering 65,3,9%, jarang yaitu 23,07%, tidak pernah kosong, dan total 100%. Dan dapat rata-rata 2,89. Berdasarkan tabel 01 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya dapat memahami materi dengan baik pada saat pembelajaran melalui blended learning dengan presentase 65,39% dan memiliki rata-rata 2,89. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ira. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dina Desmita. Kepada Dina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang kedua yaitu rata-rata membaca materi sebelum pembelajaran. Dengan respondennya berjumlah 26. Data yang diperoleh yaitu totalnya ada 70. Totalnya ada 79. Cara menghitung rata-rata yaitu N ditambahkan. Seperti 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3. Dengan hasilnya yaitu 6 ini adalah 1,97. Tabel yang kedua yaitu tentang saya telah membaca materi di e-learning sebelum memulai pembelajaran. Yang mana poin-poinnya ada selalu, sering, jarang, tidak pernah. Yang mana selalu mempunyai frekuensi 7 dan mempunyai persentase 26,92%. Sering mempunyai frekuensi 13 dan mempunyai 50%. Jarang memiliki frekuensi 6 dan memiliki 23,07%. Sehingga mendapatkan MEA-nya 1,97. Jadi, berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya dapat membaca materi di e-learning sebelum memulai pembelajaran dengan persentase 50% dan memiliki rata-rata 1,97. Yang ketiga yaitu rata-rata suka dosen menjelaskan materi. Dengan total respondennya ada 26. Cara mencari rata-ratanya yaitu ditambahkan semua hasil respondennya. Sehingga mempunyai hasil 96. 96 dibagi 26 yaitu mendapatkan hasil 3,69. Pada tabel 3, saya suka dosen menjelaskan daripada membaca materi di e-learning, sehingga menimbulkan pada poin selalu memiliki frekuensinya 18 dan memiliki persentasenya 69,23%. Sering memiliki pan dan memiliki persentasenya 30,77%. Jarang, tidak ada, dan tidak pernah juga tidak ada. Sehingga memiliki MEA-nya 3,69. Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya suka dosen menjelaskan daripada membaca materi dan memiliki rata-rata 3,69.
4. Rata-rata menambah materi dari internet. Yang memiliki responden 26, dan angket yang dipilih oleh responden dijumlahkan sehingga menghasilkan 83. Setelah itu, 83 dibagi jumlah responden yang berjumlah 26, sehingga menghasilkan 1,80. Pada tabel 04, saya menambahkan materi dari internet selain yang diberikan dosen di e-learning saat pembelajaran blended learning. Sehingga mempunyai pada poin selalu mempunyai frekuensi mempunyai persentase memiliki frekuensinya dan memiliki persentasenya 42,3%. Pada poin jarang memiliki frekuensinya 5 sehingga menghasilkan persentasenya 19,20. Sehingga dari data tersebut menghasilkan rata-ratanya 1,80. Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dipahami bahwa kelas B umumnya yang menambah materi dari internet selain yang diberikan dosen di e-learning saat pembelajaran blended learning memiliki persentase yaitu 42,3% dan memiliki rata-rata 1,80. 5. Rata-rata menambah materi dari sumber lain yang memiliki responden 26 sehingga jumlah angkanya ada 75. Cara mencari rata-ratanya yaitu dijumlahkan semua angket yang dipilih oleh responden sehingga memiliki 75 dan 75 dibagi 26 menghasilkan 2,11. Pada tabel 5, saya menambah materi dari sumber lain selain yang diberikan dosen dan pembelajaran learning. Pada poin selalu memiliki frekuensi 6 dengan persentase 23,7%. Pada poin sering memiliki frekuensi 11 dengan persentase 42,30%. Pada poin jarang memiliki frekuensi 9 dengan persentase 34,61%, sehingga menghasilkan rata-ratanya 2,11%. Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya suka menambahkan materi dari sumber lain daripada yang diberikan oleh dosen pada pembelajaran blended learning dengan memiliki persentase 42,30% dan memiliki rata-rata 2,11. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sisri Sarah. Kepada Sarah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu rata-rata mengerjakan tugas di mana respondennya ada 26. Dan cara mencari rata-ratanya yaitu semua responden dijumlahkan yang dimana hasilnya ada 95 dan 95 dibagi semua jumlah responden tadi yaitu 26 yaitu hasilnya 3,61. Tabel yang ke-6 ini saya mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran blended learning di mana poin selalu frekuensinya 18 dan memiliki 69,23%, sharing frekuensinya 6, 23,07%, jarang frekuensinya 2, 7,70%, tidak pernah, tidak ada, dan memiliki mean 3,61. Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya
selalu mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran blended learning, memiliki presentasi 69,23% dan memiliki rata-rata yaitu 3,61. Selanjutnya rata-rata dosen memberikan tugas, di mana respondennya ada 26 dan cara mencari jumlah rata-ratanya yaitu semua responden ditambah dan sehingga hasilnya ada 85 dan 85 dibagi 26 sama dengan 3,28. Tabel 7, dosen memberikan tugas yang jelas saat pembelajaran blended learning, di mana poin selalu frekuensinya ada 8, 30,77%. Sharing frekuensinya ada 7 dan 65,39%. Dan jarang ada 7, frekuensi persennya ada 3,84%. Tidak pernah, tidak ada, dan memiliki mean 3,28. Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya suka dosen memberikan tugas yang jelas saat pembelajaran blended learning dengan presentasi 65,39% dan memiliki rata-rata 3,28. Rata-rata aktif dalam tugas kelompok di mana respondennya ada 26. Dan cara menghitung rata-ratanya itu semua respondennya dijumlahkan sehingga menghasilkan 86. Dan 86 itu dibagi semua hasil responden tadi yaitu 26. Dan hasilnya 3,31. Tabel 8, saya aktif dalam tugas kelompok dalam pembelajaran blended learning ini, di mana poin selalu frekuensinya 10, 38,47%. Sharing frekuensinya 14, 53,85%. Jarang frekuensinya 2, 7,70%. Tidak pernah, tidak ada. Dan menghasilkan mean 3,31. Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya sharing aktif dalam tugas kelompok dalam pembelajaran blended learning dengan presentasi 53,85% dan memiliki rata-rata 3,31. Rata-rata aktif dalam kuliah yaitu memiliki dalam diskusi rubrik yaitu respondennya ada 26. Dan cara menghitung rata-ratanya itu semua responden tadi dijumlahkan dan hasil respondennya dibagi 26 dan hasilnya 3,23. Tabel 9 saya aktif dalam diskusi melalui rubrik dalam pembelajaran blended learning, di mana poin selalu frekuensinya 8, 30,77%, sharing frekuensinya 16, 61,53%, jarang frekuensinya 2, 7,70%, tidak pernah, tidak ada, dan memiliki mean 3,23. Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya saya aktif dalam diskusi melalui rubrik dalam pembelajaran blended learning dengan presentasi 61,53% dengan rata-rata 3,23. Rata-rata aktif dalam diskusi kelompok, di mana respondennya ada 26. Dan cara menghitung rata-ratanya yaitu semua responden dijumlahkan dan hasil responden tadi dibagi 26 dan hasilnya 3,27. Tabel 10, saya aktif dalam diskusi kelompok dalam pembelajaran blended learning, di mana poin selalu frekuensinya 12, 46,15%, sharing frekuensinya 10, 38,47%, jarang frekuensinya 4, 15,39%, tidak pernah, tidak ada, dan memiliki hasil meannya yaitu 3,27. Berdasarkan tabel 10 di atas,
Dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya saya aktif dalam diskusi kelompok dalam pembelajaran blended learning, presentasinya yaitu 46,15% dan rata-rata 3,27. Rata-rata menjawab pertanyaan teman dan dalam diskusi, di mana hasil respondennya ada 26. Dan cara menghitung rata-rata yaitu semua hasil respondennya dijumlahkan dan dibagi 26 dan memiliki hasil 2,96. Tabel 11, saya menjawab pertanyaan teman dalam diskusi melalui pembelajaran blended learning, di mana poin selalu frekuensinya 5, 19,23%, sharing frekuensinya 15, 57,70%, jarang frekuensinya 6, 23,8%, tidak pernah, tidak ada, dan memiliki hasil mean 2,96. Berdasarkan tabel 11 dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya yang menjawab pertanyaan teman dalam diskusi melalui pembelajaran blended learning dengan presentasi 57,7% dan rata-rata 2,96. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sarah. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siska Putri. Kepada Siska dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya 12 rata-rata mengerjakan kuis. Respondennya ada 26. Kemudian cara menghitung rata-rata, responden akan dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 90. 90 akan dibagi 26 dan mendapatkan 3,38. Tabel 12, distribusi frekuensi saya mengerjakan kuis dalam pembelajaran blended learning. Mengerjakan kuis dalam pembelajaran. Poin selalu 16 frekuensi, kemudian 30,77%. Kemudian sering frekuensinya 8, 61,54 persentase. Kemudian jarang frekuensinya 2, kemudian 7,70% persentase. Kemudian tidak pernah, frekuensinya tidak ada, persentase tidak ada. Mean-nya 3,38. Kemudian totalnya 20 frekuensi 26, presentasi 100%. Berdasarkan tabel 12 dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya mengerjakan kuis dalam pembelajaran blended learning 61,54% dan rata-rata 3,38. 13. Rata-rata suka mengerjakan kuis. Nomor responden 26. Kemudian hasil respon akan ditambahkan cara menghitung rata-ratanya. Kemudian nomor responden akan dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 76. 76 ini akan dibagi 26 sehingga mendapatkan 2,92. Tabel 13, distribusi frekuensi saya suka mengerjakan kuis daripada mengerjakan tugas dalam pembelajaran blended learning. Suka mengerjakan kuis daripada mengerjakan tugas. Sering frekuensi 6, kemudian persentase 23,08%, kemudian selalu presentasi 13, selalu frekuensi 13, presentasi 50%, kemudian mean 2,92. Jarang frekuensi 6, 23,08%, kemudian tidak pernah, frekuensinya tidak ada, kemudian presentasinya juga tidak ada. Total 26 dan 100%. Berdasarkan tabel 13 dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya suka mengerjakan kuis daripada mengerjakan tugas dalam pembelajaran blended learning. 50% dan rata-rata 2,92. 14 rata-rata mengakses e-learning di laptop. Nomor responden 26, kemudian cara menghitung rata-rata, semua dijumlahkan
sehingga mendapatkan hasil 58. Kemudian 58 ini dibagi menjadi 26, mendapatkan hasil 2,23. Tabel 14, distribusi frekuensi mengakses halaman e-learning di laptop. Akses halaman e-learning di laptop, poinnya selalu frekuensi 3, kemudian 11,53 persentase, kemudian sering frekuensi 5, 19,23 persentase, kemudian jarang frekuensi 13, 50 persentase, kemudian mainnya 2,23, tidak pernah frekuensi 5, 19,23%, total 26, kemudian 100%. Berdasarkan tabel 14 dapat dipahami bahwa memahami statistik kelas B pada umumnya mengakses halaman di e-learning di laptop dengan persentase 50% dan rata-rata 2,23. Kemudian 15, rata-rata mengakses halaman e-learning di mobile. Nomor responden 26, kemudian nomor respon dijumlahkan. Cara menghitung rata-rata, semua dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 77. Kemudian 77 ini dibagi 26 sehingga mendapatkan 2,96. Tabel 15, distribusi frekuensi mengakses halaman e-learning di mobile. Akses halaman e-learning di mobile, frekuensi 9, kemudian 34,61 persentase. Kemudian frekuensi 10, 38,46 persentase. Kemudian frekuensi 4, 15,38 persentase. Kemudian mainnya 2,96. Kemudian frekuensi 3, 11,54%. Kemudian frekuensi 26, 100 persentase. Berdasarkan tabel 15 dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B umumnya mengakses halaman e-learning di mobile dengan persentase 38,46% dan rata-rata 2,96. 16, rata-rata membeli paket data. Nomor responden 26, kemudian respon akan dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 86. 86 ini akan dibagi menjadi 26 sehingga mendapatkan hasil 3,31. Tabel 16, distribusi frekuensi membeli paket data untuk keperluan kuliah. Beli paket data, poin selalu frekuensinya 16, kemudian 61,64 persentase, kemudian sering frekuensi 3, 11,53 persentase, kemudian mainnya 3,31, jarang frekuensinya 6, 23,08%, kemudian tidak pernah frekuensinya 1, 3,85 persentase, total 26, kemudian 100%. Berdasarkan tabel 16 dapat dipahami bahwa statistik kelas B pada umumnya yang membeli paket data untuk keperluan kuliah dengan persentase 61,64% dan rata-rata 3,31. Tabel 17, distribusi frekuensi jaringan Wi-Fi bagus. Poin selalu, frekuensi 3, kemudian 46,13 persentase, kemudian sering frekuensi 12, 42,30 persentase, kemudian mainnya 2,18. Frekuensinya tidak ada, kemudian presentasinya juga tidak ada. Total frekuensi 26, kemudian 100 persentase. Berdasarkan tabel 17 dapat dipahami mahasiswa statistik kelas B pada umumnya yang frekuensi jaringan Wi-Fi bagus dengan persentase 46,13% dan rata-rata 3,3. 18. Rata-rata saya lebih terampil menggunakan teknologi. Nomor responden ada 26, kemudian cara menghitung rata-rata semua dijumlahkan sehingga mendapatkan 86. 86 ini dibagi 26 sehingga mendapatkan 3,31. Tabel 18, distribusi frekuensi dengan blended learning menggunakan teknologi. Dengan blended learning menggunakan teknologi, poin selalu frekuensi 9, kemudian 34,61 persentase. Kemudian sering
frekuensi E16 61,54, persentase meannya 3,31. Jarang frekuensi 1, kemudian 3,85 persentase. Tidak pernah frekuensinya tidak ada, kemudian persentase juga tidak ada. Total frekuensi 26, persentase 100%. Berdasarkan tabel 18 dapat dipahami mahasiswa statistik kelas B pada umumnya dengan blended learning menggunakan teknologi dengan persentase 61,54% dan rata-rata 3,31. 19 rata-rata bisa membuat PPT. Nomor responden 26, kemudian kemudian responnya dijumlahkan sehingga mendapatkan 88. Cara menghitung semuanya dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 88, kemudian dibagi 26 sehingga mendapatkan hasil 3,34. Tabel 19 distribusi frekuensi bisa membuat PPT dengan baik. Bisa membuat PPT dengan baik. Poin selalu frekuensi 11, kemudian 42, persentase tidak ada. Total frekuensi 26, persentase 100%. Berdasarkan tabel 19 dapat dipahami mahasiswa statistik kelas B pada umumnya dengan blended learning menggunakan teknologi dengan presentasi 50% dan rata-rata 3,34. 20 rata-rata mampu membuat video presentase. Nomor responden 26, kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 79. Kemudian dibagi 26 sehingga mendapatkan hasil 3,03. Tabel 20, distribusi frekuensi mampu membuat video presentasi. Mampu membuat video presentasi, poin selalu frekuensi 7, 26,19 persentase. Kemudian sering frekuensi 13, 50% persentase. Jarang frekuensi 6, kemudian 23,68 persentase. Tidak pernah frekuensi tidak ada, kemudian persentase juga tidak ada. Total frekuensi 26, persentase 100%. Berdasarkan tabel 20 dapat dipahami mahasiswa statistik kelas B pada umumnya presentasi frekuensi mampu membuat video presentasi 50% dan rata-rata 3,03. 21 rata-rata bisa mempresentasikan PPT. Nomor responden ada 26, kemudian respon dijumlahkan mendapatkan hasil 85, kemudian dibagi 26 sehingga mendapatkan hasil 3,27. Tabel 21 distribusi frekuensi bisa mempresentasikan tugas melalui PPT, bisa mempresentasikan tugas melalui PPT. Poin selalu frekuensi 9. Kemudian 34,61%. Kemudian sering frekuensi 15, 57,61 persentase, mainnya 3,27. Jarang frekuensi 2, 7,70 persentase, tidak pernah frekuensi tidak ada, kemudian persentase juga tidak ada. Total frekuensi 26, kemudian persentase 100%. Berdasarkan tabel 21 dapat dipahami mahasiswa statistik kelas B pada umumnya presentasi bisa mempresentasikan tugas melalui PPT dengan presentasi persen dan rata-rata 3,27. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siska. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai rata-rata AC berfungsi dengan baik. Jumlah responden ada 26 dengan hasil responden 85. Cara menghitung rata-rata, jumlah responden dibagi dengan hasil responden yang didapat ada 3,27. Tabel 22, distribusi frekuensi ketika belajar luring menggunakan AC yang baik. Poin selalu dengan frekuensi 11 dengan persentase 45,30%. Poin sering frekuensi 10 dengan persentase 38,46%.
Poin jarang frekuensi 5 dengan persentase 19,23%, tidak pernah 0. Total frekuensi 26 dan persentase 100% dengan mean 3,27. Berdasarkan tabel 22 dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya presentase ketika belajar luring menggunakan AC yang baik dengan presentasi 45,30% dan rata-rata 3,27. Selanjutnya 23 rata-rata ruang kuliah dilengkapi LCD. Dengan jumlah responden 26 dan hasil responden 78. Cara menghitung rata-rata, total responden ditambah dengan hasil responden yang didapat 3,54. Tabel 23 distribusi frekuensi ruang kuliah dilengkapi LCD yang baik. Poin selalu dengan frekuensi 6%, 23,07%. Poin sering frekuensi 13, 50%. Jarang frekuensi 5, 19,23%, tidak pernah 0. Total frekuensi 26 dengan persentase 100%. Dengan mean 3,54. Berdasarkan tabel 23 dapat dipahami mahasiswa statistik kelas B pada umumnya presentase ruang kuliah dilengkapi LCD yang baik dengan presentasi 50% dan rata-rata 3,54. Selanjutnya rata-rata kelas mempunyai penerangan yang cukup. Responden 26 dengan hasil responden 92. Cara menghitung rata-rata, total responden dibagi dengan hasil responden yang didapat 2,92. Tabel 24 distribusi frekuensi ruang kelas mempunyai penerangan yang cukup. Poin selalu frekuensi 15, 57,69%, poin sering frekuensi 10 dengan persentase 38,46%, poin jarang frekuensi 1 dengan persentase 3,8%, tidak pernah 0, total frekuensi 26 dengan persentase 100% dengan mean 2,92. Berdasarkan tabel 24 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya mempunyai ruangan kelas dengan penerangan yang cukup dengan mempunyai persentase yaitu 57,69% dan mempunyai rata-rata yaitu 2,92. Selanjutnya rata-rata kuliah bersih dan tertata rapi. Jumlah responden 26 dengan hasil responden 76. Cara menghitung rata-rata, jumlah responden dibagi dengan hasil responden yang didapat 2,92. Tabel 25 distribusi frekuensi ruang kuliah bersih dan tertata rapi. Poin selalu frekuensi 5 dengan persentase 19,23%, poin sering frekuensi 14 dengan persentase 53,84%, poin jarang frekuensi 7 dengan persentase 26,92%, tidak pernah 0, total frekuensi 26 dengan persentase 100% dengan mean 2,92. Berdasarkan tabel 25 di atas dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya sering mempunyai ruang kuliah yang bersih dan tertata rapi dengan persentase 53,84% dan memiliki rata-rata yaitu 2,92. Selanjutnya rata-rata hanya membaca buku yang ada di perpustakaan. Jumlah responden 26 dengan hasil responden 63. Cara menghitung rata-rata, jumlah responden dibagi dengan hasil responden yang didapat yaitu 2,35. Tabel 26 distribusi frekuensi saya hanya membaca buku yang ada di perpustakaan. Poin selalu frekuensi 2 dengan persentase 7,69%, poin sering frekuensi 5 dengan persentase 19,23%, poin jarang frekuensinya 19 dengan persentase 73,08%, tidak pernah 0, total frekuensi 26 dengan persentase 100% dan mean 2,35. Berdasarkan tabel 26 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya jarang yang hanya membaca buku yang ada di perpustakaan dengan memiliki persentase 73,08% dan dengan memiliki rata-rata 2,35. Rata-rata mencatat materi yang diberikan dosen. Jumlah responden 26 dengan hasil responden 84. Cara menghitung rata-rata, jumlah responden dibagi dengan hasil responden yang didapat 3,35. Tabel 27 distribusi frekuensi saya mencatat materi yang diberikan oleh dosen saat pembelajaran blended learning. Poin selalu frekuensi 8, 30,77%. Poin sering frekuensi 16, 61,54%, poin jarang frekuensi 2
Persentase 7,69%, tidak pernah 0, total frekuensi 26 dengan persentase 100%, dan MEAN 3,35. Berdasarkan tabel 27 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya sering mencatat materi yang diberikan oleh dosen dengan persentase 61,54% dan rata-rata 3,35. 28 rata-rata mengulang materi. Jumlah responden 26 dengan hasil responden 73. Cara menghitung rata-rata, hasil responden dibagi dengan jumlah responden, yaitu 2,80. Tabel 28. Distribusi frekuensi saya mengulang kembali materi yang diberikan di e-learning saat pembelajaran blended learning. Poin selalu frekuensi 4 dengan persentase 15,38%, poin sering frekuensi 13 dengan persentase 50%, poin jarang frekuensi 9 dengan persentase 34,61%, tidak pernah 0, total frekuensi 26 dengan persentase 100%, dan MEAN 2,80. Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya sering mengulang kembali materi yang diberikan di e-learning saat pembelajaran blended learning dengan persentase 50% dan memiliki rata-rata yaitu 2,80. 29 rata-rata mendownload materi. Jumlah responden 26 dengan hasil responden 92. Cara menghitung rata-rata, hasil responden dibagi dengan jumlah responden, yaitu 3,53. Tabel 29, distribusi frekuensi saya mendownload materi yang ada di e-learning saat pelajaran blended learning. Poin selalu frekuensi 15 dengan persentase 57,69%. Poin sering frekuensi 10 dengan persentase 38,46%. Poin jarang frekuensi 1 dengan persentase 3,85%. Tidak pernah 0, total frekuensi 26 dengan persentase 100%, dan MEAN 3,53. Berdasarkan tabel 29 di atas, dapat dipahami bahwa mahasiswa statistik kelas B pada umumnya selalu mendownload materi yang ada di e-learning saat pelajaran blended learning dengan persentase 57,69% dan memiliki rata-rata yaitu 3,53. Sekian presentasi kami dari kelompok 4 statistik. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.